if atau jika D9 ya. D9 itu ke jabatannya. D9 sama dengan titik 2 di atas atau tanda. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube tutorial Denny Sopyan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung gaji karyawan ditambah dengan adanya tunjangan, yaitu tunjangan makan dan tunjangan transport. Oke, di sini saya udah ada datanya, ada nomor, nama, status, NPWP, gaji, tunjangan uang makan, tunjangan transport, PPh jabatan, penghasilan netto sebulan, penghasilan netto setahun, PTKP, PKP setahun, PPh 21 setahun, PPh 21 sebulan, total gaji yang diterima oleh karyawan setiap bulan. Oke, catatan di sini bagaimana kita untuk menghitung. Yang pertama itu yang untuk tunjangan uang makan, untuk jabatannya sebagai manajer, maka uang makannya 50.000 per hari. Kita asumsikan 50.000 per hari. Untuk supervisor 30.000 per hari. Untuk staff 20.000 per hari. Untuk driver, kurir, dan OB itu 15.000 per hari. Dan yang kedua itu untuk tunjangan transport, di mana untuk tingkatan manajer itu 50.000 per hari, supervisor itu 25.000 per hari, untuk staff itu 15.000 per hari, untuk driver, OB, dan kurir itu tidak dapat. Oke, yang kedua itu menghitung biaya jabatan, sama seperti video sebelumnya, di mana 5% dikali gaji, maksimal 15.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang ketiga menghitung penghasilan netto sebulan, yaitu gaji dikurangi biaya jabatan. Yang keempat menghitung penghasilan netto setahun, yaitu penghasilan netto sebulan dikali 12. Yang kelima penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, di mana untuk tidak kawin atau belum kawin itu 54 juta, kawin belum punya anak 58.500.000, kawin punya anak 1 63 juta, kawin punya anak 2 67.500.000, kawin punya anak 3 72 juta. Yang keenam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, di mana penghasilan netto setahun dikurangi PTKP. Jika penghasilan netto setahun lebih kecil dari PTKP, maka PKP sebesar 0. Yang ketujuh, menghitung PPh 21 setahun. Yang ketentuan, jika 0 sampai 60 juta itu 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%, di atas 500 sampai 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, di atas 5 miliar itu 35%. Yang kedelapan, menghitung PPh 21 sebulan dengan ketentuan jika punya atau ada NPWP, maka PPh 21 setahun dibagi 12 dikali 100%. Dan jika tidak punya atau tidak ada NPWP, maka PPh 21 setahun dibagi 12 dikali 120%. Yang kesembilan, menghitung total gaji. Gaji dikurangi PPh 21 sebulan. Oke, di sini ada data. Di sini saya asumsikan untuk bulan Juli 2022 itu 25 hari kerja ya. Jadi kalian bisa lihat kalendernya masing-masing dan kalian bisa ubah datanya masing-masing di tempat kalian bekerja. Oke, di sini untuk menghitung uang makan rumusnya seperti ini. Sama dengan if atau jika D9 ya. D9 itu ke jabatannya. D9 sama dengan titik 2 di atas atau tanda kutip 2 di atas, manajer, titik 2 di atas, titik koma atau maka 50.000, maka jika D9 sama dengan supervisor maka 30.000, maka jika D9 sama dengan staff maka 20.000, selain itu maka 15.000 dikali 25. 25 itu 25 hari kerja di bulan Juli. Jadi kalian tinggal ganti aja setiap bulannya berapa hari kerja. Oke, seperti itu. Kalau udah, kalian tinggal enter. Lalu tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Untuk transport juga hampir sama rumusnya, yaitu sama dengan jika D9 sama dengan manajer, maka 50.000. Maka jika D9 supervisor, maka 25.000. Maka jika D9 staff, maka 15.000. Selain itu, maka 0. Dikali 25. Jika sudah, kalian tinggal enter. Kalian tarik ke bawah. Seperti itu. Oke, untuk biaya jabatan, rumusnya sama dengan if atau jika H9, H itu gaji, I9 uang makan, J9 transport.
jika H9 tambah I9 tambah J9 dikali 5% lebih besar sama dengan 500.000, maka 500.000. Maka jika di bawah 500.000, rumusnya adalah H9 ditambah I9 ditambah J9 dikali 5%. Jika sudah, kalian tinggal lempar, kalian tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya, penghasilan neto sebulan, di mana rumusnya adalah sama dengan H9, H gaji, I9 uang makan, J9 itu transport dikurangin K9 atau biaya jabatan. Maka rumusnya gaji ditambah uang makan ditambah transport dikurangin biaya jabatan. Jika sudah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Udah. Selanjutnya penghasilan neto setahun, di mana rumusnya adalah penghasilan neto sebulan dikali 12 atau 12 dikali penghasilan neto. Jika udah, tinggal enter, kalian tinggal tarik ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya kita menghitung PTKP, di mana rumusnya jika S9 itu mengacu ke status ya, TK 54 juta, maka jika S9 K0 atau belum punya anak tapi sudah menikah 58.500.000, jika S9 sama K1 itu 63 juta, maka jika S9 sama K2 itu besarannya 67.500.000, maka jika S9 sama K3 maka 72 juta, maka 0. Sudah, kalian tinggal enter, kalian tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Selanjutnya, menghitung PKP setahun, di mana rumusnya jika M9 itu penghasilan neto setahun, kurang dari sama N9 itu PTKP, maka 0. Jika penghasilan neto lebih kecil dari N9, maka kita anggap jika PKP setahun atau penghasilan neto setahunnya lebih besar, rumusnya M9 dikurang N9 atau penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Jika sudah, kalian tinggal lempar, kalian tarik ke bawah. Seperti itu. Oke, untuk PPh 21 setahun, rumusnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu jika O9 atau PKP setahun lebih kecil sama dengan 60 juta, maka O9 dikali 5%, maka jika O9 lebih kecil sama dengan 250 juta, maka 60 juta dikali 5% ditambah O9 dikurang 60 juta dikali 15%. Maka jika O9 kurang dari sama dengan 500 juta, maka 60 juta dikali 5% ditambah 250 juta dikali 15% ditambah O9 dikurang 250 juta dikurang 60 juta dikali 25%. Maka jika O9 kurang dari sama dengan ini 5 miliar, maka 60 juta dikali 5% ditambah 250 juta dikali 15% ditambah 500 juta dikali 25% ditambah O9 dikurang 500 juta dikurang 250 juta dikurang 60% dikali 30%. Maka jika O9 kurang dari 5 miliar, maka 60 juta dikali 5% ditambah 250 juta dikali 15% 25% ditambah 5 miliar dikali 30% ditambah O9 dikurang 5 miliar dikurang 500 juta dikurang 250 juta dikurang 60 juta dikali 35%. Seperti itu. Jika sudah, tinggal enter. Lalu tarik ke bawah. Oke. Untuk selanjutnya yaitu PPh 21 sebulan, di mana rumusnya sama seperti biasa sebelumnya, sama dengan if jika G9 mengacu ke NPWP ada atau tidak ada, G9 sama ada, maka P9 dibagi 12 dikali 100%. Maka jika G9 tidak ada atau tidak punya NPWP, maka P9 dibagi 12 dikali 120%. Jika sudah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya, menghitung total gaji. Total gaji sama dengan H9 ditambah I9 tambah J9 dikurang Q9. H itu gaji, H ditambah I ditambah J. Gaji ditambah uang makan ditambah transport dikurangin dengan PPh 21 sebulan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalian tinggal enter, kalian tarik ke bawah. Seperti itu.
Ini adalah hasil total gaji, di mana ada tunjangan makan, uang makan, dan transport. Seperti itu cara menghitung gaji karyawan dengan tunjangan uang makan dan transport. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Jika kalian menginginkan file yang ada di video ini, kalian bisa baca di deskripsi. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat menonton dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.